Di era digital saat ini, kemajuan teknologi telah memainkan peran dalam kemajuan pelayanan kesehatan, di mana revolusi teknologi telah merubah cara dokter dalam berinteraksi dengan pasien, mendiagnosa penyakit, dan mengelola informasi rekam medis. Kemajuan teknologi juga muncul di bidang kesehatan, di mana baru-baru ini sebuah operasi kista pertama yang menggunakan telerobotic surgery atau operasi jarak jauh yang melibatkan dua rumah sakit dan beberapa dokter spesialis untuk melakukan operasi yang berjarak 1.200 km berhasil dilakukan. Kemudian untuk rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana telerobotic surgery dapat dipercaya oleh masyarakat dan bagaimana implementasi serta cara kerja dari operasi jarak jauh ini. Lanjut, ada tujuan umum. Tujuan umumnya mengkaji etika dalam penerapan kecerdasan buatan di bidang kesehatan, terutama dalam konteks operasi jarak jauh atau telerobotic surgery. Lanjut, ada tujuan khusus, ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap telerobotic surgery. Yang kedua, menjelaskan implementasi serta cara kerja operasi jarak jauh yang mendukung teknologi ini di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dampak positif dan negatif dari telerobotic surgery ini. Nah, kita akan masuk ke uraian kasus nih teman-teman. Nah, jadi di dunia kedokteran Indonesia ini berhasil mencatat sejarah melakukan operasi telerobotik pertama yang menggunakan teknologi robotik dan juga jaringan nirkabel. Nah, jadi dokter yang ada di Rumah Sakit Ngurah Rai Bali itu melakukan operasi kista ginjal kepada pasien yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nah, kemudian dokter-dokter yang terlibat dalam operasi ini itu merupakan dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Seperti ada Prof. Ponco Birowo, lalu ada Prof. Dr. Agus Rizal Ardi, lalu ada Prof. Dr. Khoidir A. Mokhtar, lalu ada Prof. Gede Wiryakusuma Duarsa, ada Dr. Iwayan Yudiana, dan Dr. Fakhri Rahman. Nah, juga ada 2 dokter anestesi lagi. Yang pertama ada Dr. Raihanita Zahra, dan yang kedua ada Dr. R. Bestadi Sukmono. Nah, siapa sih Prof. Ponco Birowo ini? Jadi, Prof. Dr. Ponco Birowo, SPU, PhD. Nah, ini merupakan dokter spesialis urologi yang saat ini menjabat sebagai staf Departemen Ilmu Bedah Divisi Urologi di Universitas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, urologi itu cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang kelainan saluran kemih dan genital pada pria dan juga wanita. Nah, jadi selama operasi berlangsung, kedua tangan Prof. Ponco ini mengandalkan konsol yang berhubungan dengan lengan robot di RSCM. Dan salah satu kaki Prof. Ponco itu mengendalikan alat operasi, sementara satu kaki yang lainnya mengendalikan gripper yang digerakkan. Jadi seperti bermain game kalau di time zone gitu. Masuk di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari kesehatan digital. Menurut WHO pada tahun 2016, kesehatan digital didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital, seluler, dan nirkabel untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan. Di zaman modern seperti saat ini, kesehatan digital menjadi salah satu program yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses kesehatan. Dalam operasi jarak jauh, terdapat etika yang harus diterapkan oleh tenaga medis. Yang pertama yaitu autonomi, yang kedua beneficence atau berbuat baik, yang ketiga non-malfeasance, tidak merugikan, yang keempat yaitu justice atau keadilan. Selanjutnya yang kelima yaitu confidentially atau kerahasiaan, yang keenam fidelity atau menepati janji, yang ketujuh fiduciarity atau kepercayaan, dan yang kedelapan yaitu veracity atau kejujuran. Selanjutnya ada kecerdasan buatan dalam perspektif kesehatan. Sebelumnya, pengertian dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI sendiri adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang masih membutuhkan kecerdasan manusia. Saat ini, AI telah membantu menyelesaikan masalah di berbagai bidang, salah satunya kesehatan. Pemanfaatan AI membuat sistem kesehatan menjadi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien dalam memberikan perawatan kepada jutaan manusia. Selanjutnya yaitu pemanfaatan telesurgery dalam operasi jarak jauh. Nah, jadi pemanfaatan telesurgery
dalam operasi jarak jauh ini menggunakan jaringan nirkabel dengan bantuan teknologi robotik. Dengan teknologi ini, dokter bedah dapat melakukan tindakan operasi secara real-time dan jarak jauh melalui sambungan internet 5G. Serta teknologi ini telah terbukti dalam mengoperasi pasien kista. Selanjutnya yaitu komponen telesurgery dalam operasi jarak jauh. Jadi terdapat dua komponen utama, yaitu robotic arm atau lengan robot, dan kedua yaitu surgeon console atau pusat kontrol. Jadi kedua komponen tersebut dihubungkan dengan kabel fiber optik dan lalu dalam robotic arm sendiri atau lengan robot itu telah dimodifikasi atau disesuaikan dengan lengan manusia sehingga dapat bergerak aktif atau bergerak bebas. Lalu dalam surgeon console sendiri itu tempatnya dokter atau operator untuk melakukan operasi. Di dalam surgeon console tersebut terdapat layar dan visualisasinya itu 3 dimensi serta perbesarannya 10 kali lipat. Jadi teknologi ini lebih efektif dibandingkan dengan operasi konvensional. Karena operasi jarak jauh yang pertama hadir di Indonesia membantu pengobatan kista, jadi kita perlu mengetahui seperti apa penyakit kista itu. Kista adalah benjolan yang terbentuk dari jaringan membran dan berisi zat-zat tertentu, seperti cairan, zat semi-solid, nanah, udara, atau rambut. Benjolan ini dapat tumbuh di bagian tubuh tertentu seperti kulit kepala, leher, telapak tangan, bahkan hingga jaringan organ dalam tubuh seperti ovarium. Perkembangan kista sangatlah lambat dan bukan termasuk penyakit ganas. Penyakit ini juga tidak menimbulkan nyeri kecuali jika benjolan tersebut sudah menekan organ tubuh yang lain dan timbul infeksi. Kista dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi dan penyebabnya. Namun, ada beberapa jenis kista yang sering kita dengar seperti kista ovarium, kista ginjal, dan kista payudara. Selanjutnya, yaitu keuntungan telesurgery dalam operasi jarak jauh. Nah, yang pertama yaitu pemerataan pelayanan kesehatan. Diharapkan ke depannya itu pelayanan kesehatan lebih merata dengan adanya teknologi ini. Lalu akurasi dan keamanan itu lebih terjaga. Karena dengan operasi dengan telerobotic surgery ini akurasinya itu lebih tinggi dibandingkan operasi konvensional, di mana visualisasi layarnya itu hingga 10 kali lipat perbesarannya. Lalu minim bekas luka juga. Jadi perawatan pasca operasi itu lebih singkat dibandingkan operasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu meminimalisir mobilitas pasien. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan telesurgery dalam perspektif masa depan. Nah, saat ini pembangunan pusat bedah robotik di Indonesia itu sudah mencapai tahap penyusunan. Dalam Kongres Urologi Asia yang diselenggarakan di Bali masih menghadapi banyak tantangan. Nah, di antaranya yaitu kebutuhan dokter yang mampu mengoperasikan telerobotik, dan yang kedua biaya yang cukup besar, dan yang ketiga yaitu jaringan 5G tanpa hambatan. Selanjutnya, regulasi tentang telesurgery dalam perspektif hukum kesehatan. Yang pertama yaitu Permenkes nomor 20 tahun 2019, diantaranya terdapat 5 jenis pelayanan, yaitu teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan telemedicine lain sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua, UU nomor 29 tahun 2004, yang ketiga UU nomor 17 tahun 2023. Sementara itu, dalam pasal 280 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 mengatur bahwa dalam menjalankan praktik, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus melaksanakan upaya terbaik, yaitu sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien yang diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien.
Dan yang keempat, UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, walaupun belum secara spesifik mengenai telemedicine, namun sudah mengatur tentang teknologi kesehatan. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni pembahasan terkait dengan kepercayaan masyarakat dan juga etika kesehatan dalam telerobotic surgery. Membangun kepercayaan terhadap telerobotic surgery pada masyarakat tentu memerlukan strategi yang terencana dan juga transparan. Dengan adanya penerapan etika kesehatan dan juga prinsip-prinsip etika medis, yakni seperti pemberian informasi secara menyeluruh terkait dengan prosedur, tingkat keberhasilan, potensi risiko, manfaat, serta jaminan data pasien. Nah, setelah pasien diberikan semua informasi terkait apa yang akan dilakukan, tentu pasien akan membuat keputusan yang akan disetujui melalui informed consent. Dengan adanya tindakan-tindakan ini, tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan dan juga manfaat dari telerobotic surgery ini. Nah, kita lanjut ke bagian implementasi dan juga cara kerja telerobotic surgery. Telerobotic surgery ini tentunya menggunakan teknologi robot dan juga jaringan nirkabel yang sangat baik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dokter akan mengendalikan alat ini melalui surgeon console yang terhubung dengan robotic arms. Tentu untuk visual dan juga penglihatan dari dokter sendiri bisa melihat secara 3 dimensi saat operasi berlangsung dan lebih akurat. Untuk bentuk dari alatnya bisa dilihat di slide berikutnya. Untuk implementasi telerobotic surgery di Indonesia, berikut saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, mengembangkan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, pelatihan tenaga medis, menyelenggarakan program pelatihan bagi dokter dan tenaga medis untuk menguasai teknologi telerobotic surgery. Yang ketiga, regulasi yang jelas, mengembangkan regulasi dan pedoman etika untuk melindungi hak pasien. Yang keempat, edukasi masyarakat, yaitu melakukan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang telerobotic surgery dan manfaatnya. Yang kelima, kolaborasi antar rumah sakit, mendorong kerjasama antara rumah sakit untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan. Yang keenam, penelitian dan pengembangan, mendorong penelitian tentang efektivitas dan keamanan telerobotic surgery. Yang ketujuh yaitu fokus pada etika, memastikan praktik telerobotic surgery mematuhi prinsip etika medis. Nah, dari materi yang kita bahas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika harus tetap diterapkan dalam penggunaan teknologi kesehatan untuk memastikan bahwa hak pasien dan keputusan yang mereka ambil adalah untuk kebaikan mereka. Sedangkan telerobotik merupakan salah satu contoh inovasi terbaru yang menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan. Walaupun telerobotik ini sudah sangat canggih, tetapi masih banyak tantangannya, terutama dalam infrastruktur, serta diharapkan dapat menjadi solusi untuk pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.